Selamat pagi sahabat Femina, selamat pagi Bayangkari di seluruh Indonesia, apa kabar? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Di Jakarta ini sedang terjadi winter, karena kita dingin dari semalaman hujan deras, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita semua untuk kita berjumpa di seri webinar bersama Bayangkari dan Femina, Wanita Wirausaha Femina. Terima kasih sudah hadir di layar Facebook page Femina Media. Saya Tenik Hartono akan memandu Femina Live pada pagi hari ini bersama Bayangkari Jawa Tengah. Kiprah Bayangkari sebagai organisasi istri atau pendamping anggota Kepolisian Republik Indonesia untuk turut berupaya mengembangkan potensi anggotanya dalam kewirausahaan berskala UMKM telah berhasil menarik minat anggota Bayangkari yang tersebar di seluruh Indonesia untuk ikut berpartisipasi. Berkat dukungan penuh pengurus pusat Bayangkari bersama pengurus daerah, 700 UMKM Bayangkari di seluruh Indonesia membangun dan mengembangkan bisnis termasuk dalam upaya peningkatan kapasitas produksi, meninggikan kualitas usahanya, dan kini pada pemasaran digital. Bersama Femina, Bayangkari telah menjalin kemitraan melalui pengembangan potensi kewirausahaan dalam bentuk display toko virtual melalui Facebook Shop di laman Femina Media sejak bulan Agustus hingga akhir November 2020 dan telah menampilkan 300 toko yang dimiliki oleh usaha kecil menengah di Bayangkari dari seluruh Indonesia. Inilah pula merupakan upaya pembelajaran pemanfaatan media sosial sebagai salah satu bentuk pemasaran. Bersamaan dengan Bazar Online Bayangkari dilakukan juga webinar yang menampilkan potensi kewirausahaan Bayangkari di berbagai daerah untuk saling belajar, saling menginspirasi, dan mana tahu terbuka peluang untuk berkolaborasi. Dalam seri webinar Wanita Wirausaha Femina bersama Bayangkari, kita telah menyimak siasat bisnis Bayangkari Jawa Timur, Jawa Barat, Lampung, dan Bangka Belitung. Dan pagi hari ini kita akan ke Jawa Tengah. Bagaimana wirausaha Bayangkari Jawa Tengah memajukan bisnis dengan kreativitas, dengan berjumpa secara virtual dengan para penggerak wirausaha UMKM di sana. Sudah hadir bersama kita pada pagi hari ini narasumber yang terhormat Ibu Rahmawati atau akrab disapa Ibu Titi Abioso yang saat ini sebagai pejabat Ketua Bayangkari Daerah Jawa Tengah, pendamping Bapak Brigadir Jenderal Polisi Abioso Seno Aji SIK, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dan bersama Titi Abioso kita akan cermati kiprah bisnis kreatif Bayangkari Jawa Tengah dalam bimbingan beliau. Yang kedua adalah Ibu Putri Fitri Adi Kurniawan dari Bayangkari, Klaten, Jawa Tengah, pemilik Zamzam Home Decor, usaha produk hiasan rumah dan dekorasi interior yang telah dirintis oleh ibu dua anak ini sejak Oktober 2016 yang berlokasi di Sukoharjo, Klaten, Jawa Tengah. Berikutnya ada Ibu Uli Jayanti Iswandi dari Bayangkari Temanggung juga di Jawa Tengah. Ibu Putra dua ini adalah wirausaha produk makanan dan minuman khas Temanggung yang berlabel Songo Home. Bermula pada September 2015, produk-produk Songo Home kini telah menjadi acuan oleh-oleh khas Temanggung, Jawa Tengah. Seru ya, kita akan berbincang dengan ibu-ibu tersebut. Saya akan juga menyapa untuk ibu-ibu Bayangkari di seluruh Indonesia yang sudah hadir. Selamat datang dan kita akan berbincang di sini. Untuk wanita wirausaha yang menonton Femina Live pada pagi hari ini, tentu sangat bisa mengajukan pertanyaan kepada para narasumber dengan mengetiknya di kolom komentar.
dan nanti akan kita jawab di sesi khusus tanya jawab setelah paparan dari para narasumber. Kita mulai obrolan Femina Live pada pagi hari ini bersama Bayangkari Jawa Tengah. Saya ingin berbincang menyapa dulu Ibu Titi Abioso. Selamat pagi Ibu Titi. Selamat pagi Mbak Teni. Apa kabar Ibu, sehat ya Ibu? Alhamdulillah. Ibu di Semarang berarti berkedudukannya ya Bu ya? Iya, kami di Semarang. Nggih, monggo pinara Mbak Teni kalau ke Semarang. Iya, saya melewati masa remaja saya di Semarang. Jadi Semarang selalu menjadi kota kenangan. Baik Ibu, Jawa Tengah ini dengan anggota Bayangkarinya tentu tidak kalah punya potensial pada pengembangan kewirausahaan. Bagaimana Bu Titi dan pengurus Bayangkari daerah Jawa Tengah mengembangkan potensi kewirausahaan yang dimiliki oleh anggotanya Bu di Jawa Tengah saat ini? Oh ya, matur nuwun, terima kasih. Sebelumnya kami juga menyapa selamat pagi Ibu Ketua Umum dan Ibu Wakil Ketua Umum. Kemudian juga terima kasih kepada Bapak Yuda selaku CEO Prana Group dan Ibu Peti selaku Editorial Director Prana Group. Selamat pagi. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan. Bayangkari daerah Jawa Tengah dalam mengembangkan potensi wirausaha yang dimiliki oleh anggota Bayangkari Jawa Tengah. Jawa Tengah kita memiliki 35 kota atau kabupaten ya, dengan mereka mempunyai ciri khas atau keunikan masing-masing. Jadi kita mendorong untuk Bayangkari pelaku UMKM untuk menggali keunikan atau ciri khas apa yang ada dimiliki di daerah masing-masing, itu yang kita angkat. Kemudian juga kita membantu dalam pemasaran khususnya sekarang di era digital, sehingga untuk produk diutamakan lewat media sosial sehingga jangkauan pemasaran bisa lebih luas lagi. Gitu. Saat ini ada berapa jumlah anggota Bayangkari yang berwirausaha, Bu? Jumlah anggota seluruhnya berapa dan ada berapa wirausaha Bayangkari atau Bayangkari kreatif ini di Jawa Tengah? Di Jawa Tengah ada 351 UMKM. Sebagian besar ada jasa kuliner, kemudian juga ada kerajinan, toko kelontong juga. Jadi memang sangat banyak ya, jenis-jenis UMKM di Bayangkari Jawa Tengah sangat beragam. Semua 351. Banyak juga ya Bu ya, 351 UMKM Bayangkari dengan berbagai usahanya ya. Tadi ada kuliner, juga ada kerajinan, dan ini yang kerajinan ini menarik sekali karena di Jawa Tengah itu banyak sekali kriya ya yang bisa dikembangkan ya Bu ya. Dari tikar atau mungkin dari prakarya tangan, menyulam dan seterusnya gitu ya Bu ya. Jadi nggak heran ini Jawa Tengah ini memang memajukan sekali usaha kreatif ya dari para anggotanya, gitu ya Bu Titi ya? Iya begitu Mbak Teni. Gitu. Produk dan jasa apa yang menurut Bu Titi potensial nih dikembangkan dari pengalaman Bu Titi membina dan mengarahkan para anggota Bayangkari dalam berwirausaha? Produk dan jasa apa yang menurut Bu Titi potensial untuk dikembangkan di Jawa Tengah? Yang potensial dikembangkan di Jawa Tengah adalah produk yang mengangkat kearifan budaya lokal. Jadi seperti kita lihat untuk batik ada di Solo, Pekalongan, Jogja, Solo dan Pekalongan, kemudian Klaten ada luriknya, di Jepara ada trosonya. Jadi kita mendorong Bayangkari untuk kain-kain tradisional itu bisa diolah menjadi berbagai macam produk gitu. Jadi kita selain mengangkat budaya lokal, kita juga mengajak masyarakat untuk mencintai budaya bangsa kita sendiri. Kemudian untuk potensi wisata kuliner ya, dan usaha kuliner dan pariwisata juga sangat potensial untuk dikembangkan karena sekarang masyarakat
apa ya, eksis ya di media sosial. Jadi Betul. untuk wisata kuliner ataupun apa wisata-wisata alam itu sekarang sangat dicari itu oleh masyarakat. Sehingga kami mendorong para bayangkari UMKM, ayo apa yang bisa di daerah masing-masing, apa yang khas, apa yang unik, mari kita angkat, kita kenalkan ke masyarakat Indonesia sehingga lebih mengenal apa itu Jawa Tengah. Iya, menarik sekali ya. Itu batik saja itu ada macam-macam di beberapa tempat ya, Ibu ya. Nggak hanya kalau di Solo, Pekalongan memang sudah sangat terkenal. Tapi juga saya tahu ada di Lasem, ada di Batang, ada di Demak ya. Wonogiri juga ada. Betul. Jadi kita mengenalkan batik itu ternyata di setiap kota ada dan mempunyai ciri khas yang lain-lain. Jadi itu yang bisa kita angkat juga, kita kenalkan juga ke masyarakat luas. Iya, termasuk juga tadi Bu Titi menyebut ini ya, lurik dari Klaten ya, dari Pedan. Iya, itu desanya ayah saya tuh. Jadi saya tahu banget tuh, bagus sekali luriknya. Dan juga proso ya dari Jepara. Dari Jepara. Itu semua dikembangkan juga ya Bu oleh anggota Bayangkari ya dengan wirausahanya. Iya, jadi mereka juga bisa mengolah jadi mungkin udah berbentuk baju ataupun nanti kerajinan sarung bantal ataupun taplak atau apa ya dengan memakai kain-kain lokal. Kain-kain lokal, iya. Dan begitu juga dengan kuliner ya, Jawa Tengah itu sangat terkenal dengan beragam kulinernya. Itu orang Jakarta pun sangat cari tuh ya. Soto, ada olahan ayam, olahan daging ya Bu ya. Iya, karena setiap kota pasti ada Pati dengan nasi gandulnya, Semarang dengan nasi ayamnya, Solo dengan nasi liwetnya. Pasti mereka alhamdulillah dengan adanya jalan tol, sehingga mungkin mereka semakin bisa dari Jakarta atau dari daerah lain akan ke Jawa Tengah lebih mudah. Jadi untuk wisata kuliner sangat potensial, sangat menjanjikan. Iya, dan usaha-usaha yang dikelola oleh anggota Bayangkari ini jadi makin terpapar ya Bu ya. Dengan infrastruktur yang juga makin baik saat ini, begitu ya Bu ya. Iya. Dan lalu bagaimana Bayangkari pengurus daerah Jawa Tengah di bawah Ibu Titi ini mengembangkan kreativitas para wirausahanya untuk meninggikan kualitas produk Bu, produk dan jasa yang sudah ada begitu. Yang pertama kami berusaha semaksimal mungkin ya untuk memotivasi para pelaku Bayangkari UMKM untuk harus semangat terus, tetap berusaha. Kemudian yang kedua kita juga kita membuat pemasaran secara online. Jadi kita ada Instagram @umkmbayangkari_pd_jateng. Jadi kita membantu memasarkan produk-produk dan jasa UMKM Bayangkari melalui media online. Jadi masyarakat ataupun nanti Bayangkari yang di Cilacap atau kalau menginginkan sesuatu di Kudus ataupun di Solo bisa langsung membuka di Instagram, langsung bisa menghubungi produk yang dicari, langsung ada di situ gitu. Wah, ini keren sekali ini. Jadi Bayangkari Jawa Tengah sudah memiliki satu platform gitu di media sosial untuk berjualan. Teman-teman sahabat Femina dan anggota Bayangkari di seluruh Indonesia bisa lihat ini di layar sudah terpampang akun dari UMKM Bayangkari _PD Jateng. Sekali lagi bisa dilihat di akun Instagram @umkmbayangkari_pd Jateng. Seperti tadi penjelasan Ibu Titi, ini adalah showcase atau display juga dari produk-produk UMKM Bayangkari Jawa Tengah, begitu ya Bu Titi ya? Iya, itu. Jadi, ayo kita silakan belanja di sini. Jadi kita sudah menyediakan juga di situ udah ada nomor telepon dan Instagram masing-masing pengguna. Jadi mereka masyarakat yang ingin
tertarik produk itu bisa langsung berhubungan dengan para penyedia jasa. Jadi kita hanya untuk mengenalkan saja gitu. Kemudian juga kita juga para bayangkari pelaku UMKM juga kita ajak untuk mengikuti webinar-webinar ataupun pelatihan yang ada sehingga kita membuka wawasan mereka juga. Kita juga sangat berterima kasih kepada Ibu Ketua Umum yang telah mengadakan webinar series ya dari seksi ekonomi urusan UMKM sehingga bayangkari UMKM kita sangat terbantu sehingga membuka wawasan mereka bagaimana cara memasarkan produk lewat online itu. Menarik. Pertanyaan terakhir sebelum nanti kita juga kembali ke Ibu, apa yang saat ini tantangan apa yang terbesar yang dihadapi oleh Bayangkari Jawa Tengah, termasuk juga para pelaku bisnis wirausahanya ini dalam mengelola bisnisnya, apakah itu dalam bentuk permodalan atau peningkatan produk atau mungkin pemasaran atau bagaimana Bu tantangan dan apa yang dihadapi saat ini? Di masa pandemi COVID ini memang omset pasti menurun gitu. Jadi tantangannya bagaimana kita memasarkan melalui online seperti itu. Jadi itu yang kita dorong para pelaku UMKM yang mari jangan pantang menyerah. Ayo kita belajar karena ini sudah era digital, era milenial, kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Kemudian juga untuk permodalan kita juga mengucapkan terima kasih sekali karena Bapak Pembina dan Ibu Ketua Umum telah memberikan bantuan modal juga pada Bayangkari UMKM kita dan mereka sangat terbantu sehingga mereka dapat melanjutkan usaha mereka. Jadi untuk dampak ekonomi memang sangat terasa ya. Jadi kita yang terus kita lakukan adalah terus memotivasi mereka supaya mereka jangan putus asa gitu. Baik, ya ini ya memang penyemangat itu harus terus ditiupkan ya Bu ya dari pengurus-pengurus Bayangkari Jawa Tengah untuk anggotanya, untuk para wirausaha di Jawa Tengah, juga wirausaha Bayangkari di seluruh Indonesia agar tetap semangat di masa pandemi ini. Semua memang mengalami omset menurun, tapi itu jangan menjadikan kita untuk patah semangat. Begitu ya Bu Titi ya, terima kasih sekali Bu Titi penjelasannya, kita bisa saksikan, kita bisa simak tadi sahabat Femina dan para wirausaha Bayangkari semua, bagaimana Ibu Titi dan pengurus daerah Bayangkari Jawa Tengah terus bersiasat untuk mengembangkan potensi juga kualitas produk usaha milik wanita wirausaha Bayangkari di 35 kota kabupaten di Jawa Tengah dengan segala ciri khas dan potensi daerahnya. Jadi bagaimana juga menggali kearifan lokal untuk diupayakan menjadi sebuah bisnis yang menguntungkan. Bu Titi, nanti kita kembali ke Ibu ya Bu ya, setelah nanti kita berbicara dengan dua wirausaha Bayangkari Jawa Tengah nih yang memiliki bisnis yang menarik untuk sekali untuk kita simak bagaimana trik-trik mereka, termasuk juga nanti berbagi tips untuk kita semua pada bisnis yang mereka kembangkan. Saya mau menyapa dulu untuk para sahabat Femina dan wirausaha Bayangkari dari seluruh Indonesia yang sudah bergabung. Ada dari Bone, Sulawesi Selatan, ada dari Nganjuk, ada dari Riau, Serang, Bantul di Yogyakarta ya, Madiun di Jawa Barat, kemudian di Melongo, Jepara, Jambi, Maros di Sulawesi Selatan, dan dari mana lagi nih, banyak sekali nih. Dari sebentar, saya lihat lagi. Wow, dari Binjai, dari Padang Pariaman, dari Gunung Pati Semarang, dari Bandung, dari Sambas Kalimantan Barat.
banyak sekali. Dan jangan lupa untuk sahabat semua, bila ada pertanyaan jangan ragu untuk mengajukannya melalui kolom komentar di FB Live di Femina Media kali ini. Nanti akan dijawab oleh Ibu Titi dan para narasumber lainnya. Baik, kita mulai ngobrol dulu dengan Ibu Putri Fitri Adi Kurniawan dari Klaten, betul? Betul, Ibu. Apa kabar Bu Putri? Selamat pagi, salam dari Jakarta. Baik, siap Ibu. Ibu Putri ini tadi seperti saya ceritakan adalah pemilik usaha Zamzam Home Decor. Itu sudah nampak sekali di sekeliling Ibu Putri apa yang beliau upayakan, dan itu menarik sekali ya untuk kita bisa, kalau kita lagi dandanin rumah nih, ini produk-produk dari Zamzam Home Decor ini bisa menjadi pilihan ya Bu ya. Ketika memulai bisnis pernik dekorasi Zamzam Home Decor ini, bagaimana peluang pasar apa yang waktu itu dilihat dan dipelajari oleh Bu Putri sebelumnya sehingga mantap berbisnis home decor ini? Izin Ibu, saya memulai usaha ini sekitar tahun 2016. Berawal dari hobi saya akan pernak-pernik rumah, kemudian saya memfoto, saya mengupload di media sosial. Di situ banyak sekali respon pasar teman-teman saya di dunia nyata ataupun di dunia maya. Banyak yang menanyakan, belinya di mana? Belinya di mana? Waktu itu masih jarang toko-toko home decor seperti ini. Mungkin sekarang sudah marak di mana-mana. Dari situ saya melihat antusiasme teman-teman yang banyak tanya sama saya berpikir kenapa saya tidak menjadikan ini ke ranah bisnis begitu. Produk apa yang pertama kali diproduksi oleh Zamzam Home Decor? Produk yang pertama saya buat karena saya bekerja di percetakan, jadi saya membuat barang yang saya menguasai. Jadi misalkan wall decor seperti ini dengan bahan stiker, terus ada wall decor di sebelah saya. Di belakang? Ya, di belakang tertutup. Iya. Enggak kelihatan kok. Kelihatan. Yang di sebelah sini, Jadi wall decor susun kayak gitu, custom design gitu saya layani. Dan satu lagi stiker kulkas. Pada saat itu saya itu hobi mendekor rumah, tapi kulkas di rumah saya itu kurang cantik. Jadi saya mempunyai ide bagaimana kulkas saya ini bisa terlihat cantik. Akhirnya saya, karena saya suka warna pink, okelah saya mendesain sesuai apa yang saya inginkan. Terus saya rubah kulkas saya yang mungkin tampilannya kurang menarik menjadi menarik dan sesuai dengan tema apa yang saya inginkan untuk dapur saya begitu. Bagaimana proses kreativitas untuk kemudian dari tadi wall decor ya, dari kertas cetak gitu ya, karena Bu Putri menguasai dunia percetakan ini juga, kemudian berkembang menjadi produk-produk yang lain. Yang saya lihat di belakang itu ada anyaman, ada kemudian makrame, ada apa? Proses kreativitasnya bagaimana Bu Putri? Jadi setelah saya melihat perkembangan stiker-stiker yang saya jual itu ternyata respon dari pasar itu lumayan. Saya mencoba waktu itu kurang lebih 4 tahun yang lalu, 3 bulan dari awal saya mendirikan Zamzam stiker awalnya dulunya. Itu saya berpikir kenapa saya tidak merambah ke properti-properti atau pernik-pernik yang lain. Saya waktu itu karena lagi ngetren kaktus dan monstera, saya Ya, waktu itu ngetren kaktus dan monstera. Saya mencoba ingin membuat sesuatu yang berbeda, wall decor yang berbeda, hiasan yang berbeda seperti apa ya. Terbesit di benak saya. Saya pengen menampilkan misalkan hiasan dinding. Kalau ini mungkin karena relief ya Allah, tapi waktu itu awal-awal jadi ada kayu seperti ini, terus saya tempel kaktus atau monstera seperti ini. Jadi kayak gini Mbak. Jadi berbau tentang relief-relief dari kayu kayak gitu. Terus sekarang gimana? Semua digambar, didesain sendiri?
Saya sama tim saya. Jadi saya Oke. juga saya orangnya itu tidak patah semangat ya. Jadi saya juga belajar untuk caranya mengoperasionalkan kita bisa memahat-mahat kayu ataupun MDF seperti itu, Mbak. Dan saya juga belajar bagaimana cara saya bisa ngecat kayak gitu. Jadi di sela saya bekerja, istirahat itu saya datang ke toko, saya ngecat, saya grafir ini, relief ini gitu. Jadi saya kalau orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa? Saya mikirnya selalu begitu. Hebat, hebat sekali. Sudah dipasarkan sampai kemana, Bu Putri ini produk-produk dari Zamzam Home Decor ini? Alhamdulillah, Mbak, hampir di seluruh kota di Jawa, Jawa kita sudah pernah kirim, bahkan di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Makassar, Sulawesi, NTB, Bali, kayak gitu kita pernah kirim. Tapi kalau di Papua memang kita belum pernah ada sih customer di sana. Cuman bahkan kita kemarin sempat ngirim barang untuk di Singapura dan Malaysia. Cuman ada kendala, Mbak. Sebenarnya banyak sekali permintaan dari Malaysia untuk mengirim barang-barang tapi volumenya besar. Lah, barang-barang bervolume besar itu saya belum mendapatkan rekanan gitu loh, Mbak. Jadi dari segi administrasinya itu saya belum bisa ke arah situ. Mudah-mudahan bisa segera dicapai solusinya. Amin. Mungkin juga nanti bisa bergabung di dalam webinar dan kelas-kelas marketing yang diadakan oleh wanita wirausaha Femina. Jadi nanti di situ Bu Putri juga bisa cari tahu bagaimana untuk mendapatkan solusi dari tantangan yang sekarang dihadapi oleh Bu Putri, karena ini sangat potensial pada ekspor ya. Kalau tadi dibilang udah ada permintaan banyak nih dari Malaysia. Sekali juga terhambat untuk nanti ditangani ya. Siapa konsumen terbesarnya Bu saat ini Bu untuk Zamzam Home Decor ini? Kalau konsumen di Zamzam itu relatif ya Mbak, tapi di tempat saya di Zamzam itu ada dua macam konsumen. Satu reguler, yang satunya adalah reseller. Reguler itu biasanya ibu-ibu atau siapapun yang berbelanja untuk kebutuhan pribadi sendiri. Tapi kalau reseller itu biasanya mereka langganan dijual kembali begitu. Untuk saat ini aja kadang saya kemarin melihat satu transaksi misalkan ada ibu-ibu belanja itu bisa nyampe 2-3 juta Mbak dalam satu kali transaksi. Dalam satu kali belanja ya? Untuk mungkin proyek-proyek besar yang pernah kita jalani itu ada pengisian buat villa, terus pengisian buat dekor di kafe begitu Mbak. Berarti sekarang jumlah varian produk itu ya sudah ada berapa? Sudah ada ratusan mungkin? Sudah banyak sekali Mbak, mungkin mencapai ratusan karena itemnya banyak, dari bunga-bunga kering kayak gitu juga karena saya melihat permintaan pasar Mbak. Pasar itu yang lagi in atau hit seperti apa, jadi saya memberikan customer datang ke Zamzam semua barang ada begitu. Kalau menurut Bu Putri apa sekarang elemen atau varian atau jenis produk home decor yang sedang diminati? Apalagi di saat sekarang ini kayaknya semua perempuan karena efek work from home itu menata rumahnya, termasuk saya. Iya Mbak, jadi untuk saat ini yang paling in atau ngetren atau laris, bestseller banget itu yang berbau natural Mbak, dari bunga-bunga kering seperti ini, hiasan-hiasan makram seperti makram juga kayak makram, gitu. Ya, betul. Banyak diminati sama customer Yam-Yam. Sampai saat ini bagaimana usaha Bu Putri dalam mempromosikan produknya? Saya lihat sudah pakai akun Instagram ya, Instagram bisnis ya, untuk mempromosikan. Selain itu apalagi upaya yang dilakukan oleh Bu Putri untuk mempromosikan produk-produk dari Zamzam Home Decor ini?
Selain Instagram, saya juga pakai kayak sejenis Shopee kayak gitu, Mbak, terus TikTok. Jadi kita untuk memasarkan ini sekarang kita memang harus kreatif, Mbak. Jadi kita bikin video-video yang mungkin lucu atau in lagunya saat ini. Jadi orang itu lebih senang aja. Jadi saya memang bagaimana kita update juga apa sih lagu-lagu di TikTok itu seperti apa, misalkan kayak kemarin Semongko kayak gitu Mbak. Jadi kita harus pandai melihat pasar, dan yang saya tekankan itu adalah bagaimana kita memberikan foto atau foto di Instagram adalah seperti katalog ya Mbak buat kami ya. Jadi bagaimana tampilan di foto itu sama seperti realnya, bukan yang misalkan pink muda tapi jadi pink tua kayak gitu. Jadi bagaimana tampilan foto itu terlihat menarik dan apik gitu. Istimewa, luar biasa. Terima kasih Bu Putri, menarik sekali ya bagaimana tadi kita dengarkan dan kita simak Bu Putri dengan Zam-Zam Home Decor-nya terus tumbuh berkembang dengan siasat-siasat baru untuk mempromosikan dan untuk meningkatkan pemasaran penjualan dari produk-produknya, memakai media sosial kekinian seperti TikTok misalnya tadi ya, dengan menampilkan pakai lagu-lagu lucu atau bentuk-bentuk format video-video yang menarik. Itu saya pikir dan kami pikir semua sangat menarik juga untuk bisa ditiru atau bisa juga dijadikan contoh oleh para wanita wirausaha semua yang menonton acara ini untuk juga bisa dipakai untuk mempromosikan usahanya. Saya jadi penasaran nih, pengen lihat TikToknya nanti Bu Putri dengan Zam-Zam Home Decor ini ya. Baik, kita ke narasumber kita berikutnya, tapi jangan lupa kepada sahabat Femina dan wanita wirausaha lainnya untuk bila ada pertanyaan segera ketik di kolom komentar agar nanti bisa kita jawab di sesi tanya jawab ya. Baik, kita sekarang ke Ibu Uli Siswadi. Bu Uli di Temanggung. Iya Ibu, selamat pagi Bu Teni. Selamat pagi, sehat selalu dan teh ceria sekali ini. Iya, alhamdulillah selalu ceria Ibu. Saya mau ini dong, pengen minum sirup jahenya yang ada di meja. Oh ya siap, besok kita kirim langsung. Oke. Jadi ini adalah produk atau bisnis Ibu untuk oleh-oleh khas Temanggung ya, berupa makanan dan minuman. Bisa dijelaskan Bu, bagaimana sih awal mula Bu Uli ketika terpikir nih untuk memproduksi dan kemudian mengembangkan makanan dan minuman khas Temanggung ini sebagai produk oleh-oleh khas Temanggung? Siap, terima kasih Ibu. Sebelumnya saya sapa dulu ada Ibu Titi Abioso. Selamat pagi Ibu, selamat pagi juga sahabat Femina, selamat pagi juga ibu-ibu Bayangkari seluruh Indonesia. Mungkin sebelumnya sedikit saya menceritakan awal mula saya berbisnis, yaitu pada tahun 2008, awal saya menikah. Saya membuka toko pertanian Ibu. Kemudian di situ saya menjual tanaman hias dan kemudian berkembang lagi menjadi CV yang bergerak di bidang pertamanan Ibu. Dan di tahun 2015 saya memberanikan diri untuk masuk ke dunia makanan dan minuman, yaitu membuka toko oleh-oleh Songohum. Dan awal mula saya terinspirasi untuk membuka karena ketersediaan bahan baku seperti jahe, kopi, gula aren dan lain sebagainya sangat melimpah dan sangat tersedia di sana. Dan saya mencoba untuk kali pertama membuat sirup jahe, walaupun gagal kita tetap terus berusaha dan akhirnya mungkin kurang lebih 1 tahun kita mendapatkan formulasi yang pas dan akhirnya kita daftarkan produk kita izin industri rumah tangga. Dan kemudian dari sirup itu, dari jahe itu, kemudian membuat saya terinspirasi lagi untuk menggali potensi Temanggung lebih dalam lagi. Seperti itu Ibu.
Jadi peluang pasar pertama yang dilihat adalah waktu itu memang kebutuhan ya pada makanan minuman, dan yang pertama dibuat adalah sirup jahe ya Bu ya? Iya siap Ibu. Di Temanggung ini iklimnya sangat dingin sekali Ibu, jadi sangat cocok sekali untuk mengkonsumsi minuman yang hangat-hangat. Hangat-hangat, betul sekali. Dan sirup jahe ini memang ya naturnya jahe ya, menghangatkan tubuh ya, dan juga bisa menyehatkan. Dan ini tadi menarik sekali paparan dari Bu Uli, bagaimana Ibu resilience atau tangguh menunggu atau terus berkreativitas selama 1 tahun untuk mendapatkan sertifikat ya, dan resep yang atau formula yang pasti pada sirup jahe ini ya Bu ya? Oke, siap Ibu. Nah ini sekarang apakah sirup jahe ini menjadi andalan ini untuk Songo Home? Iya, sirup jahe ini menjadi produk andalan kami, namun ada beberapa produk andalan ini yang benar-benar kami produksi sendiri, kita kembangkan juga ke jahe instan dalam bentuk serbuk, Ibu. Ada bentuk seperti ini, iya. Terus ada lagi potensi Kabupaten Temanggung yang banyak dan seperti kopi misalnya. Kopi di Temanggung, iya siap. Kopi di Temanggung ini ada 3 varian. Yang pertama ada Arabica, Robusta, dan Excelsa. Begitu juga dengan prosesnya, kita proses dengan berbagai macam proses. Ada yang wine, ada yang full wash, ada yang proses natural, dan lain sebagainya. Dan itu semua dikerjakan di rumah atau Ibu memiliki workshop sendiri untuk pelaksanaan atau produksi dari kopi tadi, kemudian juga sirup jahe dan produk-produk lainnya? Alhamdulillah ini toko dan toko pertanian ada di dekat rumah saya, toko oleh-oleh juga. Jadi rumah saya ada di belakang Ibu, produksinya juga di belakang. Jadi selain bisa momong anak, juga bisa mengawasi produksinya dan juga bisa mengawasi kepenjualannya Ibu. Begitulah ya sebagai seorang ibu ya, tetap juga momong anak di sela-sela kesibukan kita berbisnis dan juga tentu mendampingi Bapak ya Bu ya, mendampingi suami dalam tugasnya di Kepolisian Republik Indonesia di Temanggung. Jadi oke, tadi sudah ada kopi ya. Kopi dengan 3 macam varian dan berbagai cara pemasakan gitu ya. Lalu ada sirup jahe yang menjadi andalan dari Songo Home. Ada apa lagi variannya Bu Uli ini? Kayaknya ada apa tuh madu juga ya? Betul ya? Iya Ibu. Iya, madu di Pringsurat, di Kecamatan Pringsurat di Kabupaten Temanggung ini mereka ada budidaya madu ternak, yaitu di sana ada pohon kelengkeng, dan itu sangat khas sekali karena pohon kelengkeng jarang didapatkan di kota-kota lain. Betul ya. Oke. Jadi sudah ada kopi, ada sirup jahe, ada madu kelengkeng yang menarik sekali ya. Ini unik sekali, madu bunga kelengkeng, ada gula aren cair, ada ikan uceng goreng itu ya Bu ya? Iya, siap Ibu. Ya? Ya, ini betul. produk unik dan memang khas Temanggung. Ini sudah dipasarkan kemana saja, Bu? Untuk pemasaran, memang kami hanya memasarkan di toko saja, tetapi alhamdulillah dari oleh-oleh itu kami sudah banyak rekanan Ibu di kantor suami sendiri, di kantor DPU dan di kantor Dewan, dan di instansi-instansi pemerintahan di Kota Temanggung. Kami sudah sering berlangganan pemerintah kota itu, dan banyak sekali yang akhirnya dari oleh-oleh itu ada yang order, dan orderannya itu dari luar kota ternyata didapat dari oleh-oleh yang diberikan itu. Karena di kemasan, Ibu, di kemasan ada nomor telepon yang tertera di situ, dan alhamdulillah orderan-orderan dari luar kota sangat banyak, bahkan di luar pulau, dan alhamdulillah sudah pernah juga kopi saya ini dibawa ke luar negeri, Ibu. Kemana itu Bu Uli? Tahu nggak, sempat tahu nggak kemana?
Ya, ada fotonya Ibu. Kemarin pernah dibawa ke Australia sama di Arab Saudi, Bu. Oh, Karena kopi jadi Temanggung sangat khas sekali. iya betul, kopinya khas sekali ya Temanggungnya. Tentu tidak sama dengan kopi-kopi dari daerah lain di Indonesia. Ini setiap daerah punya ciri khasnya sendiri ya. Ini menarik sekali bagaimana kreativitas dari Bu Uli gitu ya, seorang anggota Bayangkari di Temanggung, Jawa Tengah, mengemas, memproduksi dan kemudian mengemas madu bunga klengkeng, gula aren cair, kopi khas Temanggung, sirup jahe menjadi oleh-oleh khas Temanggung yang kemudian diberikan sebagai buah tangan, dan dari situ datanglah order-order ya Ibu ya. Oke, siap. Ini menarik sekali sih cerita ini, dan ini pastinya juga bisa menjadi inspirasi buat sahabat wanita wirausaha Femina dimanapun berada. Dan sekarang ini memakai pemasaran apa selain orang-orang yang langsung order karena ada nomor telepon gitu ya, ada nomor telepon di dalam box atau di dalam kemasannya. Apakah Bu Uli juga memasarkannya lewat e-commerce tadi seperti Bu Putri lewat satu toko online, atau mungkin memakai akun media sosial? Bagaimana ini Ibu? Izin Ibu, memang sebenarnya saya ini terlalu asik di zona nyaman saya, Ibu. Jadi saya kurang begitu memanfaatkan media sosial. Seharusnya kemarin-kemarin saya ikut webinar yang diselenggarakan Bayangkari Pusat. Alhamdulillah membuka wawasan saya dan pandangan saya bahwa kita harus mempunyai admin yang profesional untuk dapat memberikan sajian di Instagram atau di Facebook dengan tampilan yang menarik, dengan copywriting dan foto yang bagus. Dan itu sedang kami upayakan, Ibu. Mudah-mudahan minta doanya bagus lagi. Good luck. Itu sudah menyadari di mana di mana kelemahan pribadi dan kelemahan bisnis yang kemudian berkat dukungan dan bimbingan dari pengurus daerah Bayangkari, Ibu sudah mulai memakai Instagram ya, media sosial ya, untuk melakukannya. Semoga sukses. Bu, ini satu pertanyaan lagi dari saya penasaran ininya. Mengenai harga, ini bagaimana, apakah dinilai bersaing dengan harga produk makanan atau oleh-oleh dari daerah sekitar? Mungkin varian oleh-oleh saya ini bisa didapatkan di daerah-daerah lain, Ibu. Tapi kita optimis kita bersaing dalam harga karena di Temanggung ini komoditasnya sangat banyak dan sangat melimpah. Jadi untuk harga insya Allah bisa bersaing karena memang di Temanggung ini banyak sekali potensi yang harus digali dan banyak sekali komoditas pertanian dengan harga-harga yang masih bisa bersaing. Harga dasar produk seperti jahe ataupun kopi insya Allah masih bisa bersaing. Bagus, menarik sekali. Ini sekarang Ibu berada di tokonya Ibu ya? Di toko Songohom di Temanggung ya? Oke, siap. Di toko Ibu. Dan itu mudah didatangi oleh pengunjung, berarti berada di jalan besar begitu ya, sehingga nampak terlihat ya dari jalan. Iya, siap. Mungkin bagi ibu-ibu Bayangkari seluruh Indonesia yang menyaksikan acara ini, monggo bisa datang ke toko Songohom, letaknya di atas RSUD Temanggung, 200 meter kiri jalan, atau Google Map Songohom Temanggung. Oke, menarik sekali. Bu Uli, senang sekali bisa mendengar cerita Ibu dan bagaimana Ibu juga mengakui bahwa akhirnya sudah sampai pada harus keluar dari zona nyaman dengan memasarkan produk-produk Ibu dengan cara yang lebih baru, termasuk dengan pemasaran digital melalui media sosial. Dan saya lihat juga sudah mulai membangun ini ya, akun Instagramnya @sohohom Temanggung ya, betul namanya? Iya. Sohohom.
tinggal diisi nih Bu, foto-fotonya harus diperbanyak supaya orang Oke, juga siap. makin bisa melihat lagi produk-produk andalan oleh-oleh khas dari Temanggung. Terima kasih Oke, Bu Uli, siap. nanti kita lanjutkan di sesi tanya jawab ya, Bu Siap, Uli ya. Ibu. Iya, Baik, guys. sahabat Femina semua dan juga wanita wirausaha Bayangkari, saya juga ingin menyapa ini kembali dari teman-teman atau sahabat Femina semua Bayangkari yang ada di Solok, Situbondo, Batola di Kalimantan Selatan, Kepulauan Mentawai, wow jauh sekali tapi ini menarik ya, dari Sukabumi, dari Kolaka di Sulawesi Utara, Aceh Tamiang, Bengkalis Riau, Fak-Fak di Papua Barat dan di Malinau. Wow, senang sekali dan ini di Jakarta dan di Jawa Tengah tentu juga sudah banyak sekali yang bergabung di kita ya. Baik, kita sekarang ke sesi tanya jawab. Sudah banyak pertanyaan yang masuk ke saya dan ke Mbak Nana Isyana dari Femina sebagai ibu produser. Dari Ibu Nanda di Solo, ini pertanyaan untuk Ibu Titi, Nun Sewu Ibu. Ibu Titi, ini dari Ibu Nanda di Solo. Ibu, saya adalah salah satu pelaku UMKM di Solo. Mohon izin, apakah Ibu setelah melihat UMKM Bayangkari Jawa Tengah ini memiliki media sosial berupa Instagram, apakah dia atau Bu Nanda ini boleh berpromo di akun tersebut, Bu? Boleh sekali. Jadi ini Instagram ini memang untuk para pelaku UMKM Bayangkari di Jawa Tengah. Jadi monggo silahkan bisa menghubungi lewat seksi ekonomi di cabang masing-masing. Kalau di Solo berarti di cabang Surakarta. Nanti akan didata, kemudian bisa mengirimkan fotonya, nanti akan dikirimkan kepada kami, nanti akan dimasukkan ke Instagram kami. Juga untuk para Bayangkari yang ingin berusaha, silahkan juga. Kemudian juga saya juga menawarkan diri kalau memang mau, saya bisa promosi gratis. Jadi sebagai influencer. Ada Instagram juga, saya bisa menawarkan barang-barang produk dari Bayangkari UMKM Bayangkari Jateng di Instagram saya gitu. Jadi monggo silahkan. Wah, ini Ibu Nanda dari Solo beruntung sekali dijawab langsung oleh Bu Titi bahwa sangat bisa untuk bisa memasukkan produk atau usaha dari Ibu Nanda di Solo ini. Langsung saja hubungi admin atau pengurus daerah dari Jawa Tengah, Bayangkari Jawa Tengah, terutama di Solo ya sebagai kota domisili Ibu Nanda. Lewat cabang di Solo dulu. Lewat cabang di Solo untuk nanti diaturkan atau dibantu untuk bisa tampil produknya di akun Instagram UMKM Bayangkari _PD Jateng. Dan bahkan Ibu Titi menawarkan untuk menjadi buzzer atau influencer dari produk Anda. Aduh, beruntung sekali di anggota Bayangkari Jawa Tengah. Ada buzzer cantik dan buzzer yang langsung dari Ibu Wakil Kapolda nih ya, Ibu ya, Ketua Bayangkari Jawa Tengah. Baik, Bu, ada satu pertanyaan lagi Bu Titi, ini dari pengurus cabang Bayangkari Kepulauan Seribu di DKI ini, dari Ibu Dian. Bu, kami anggota ingin mengangkat ciri khas wisata dan produk dari Kepulauan Seribu. Bagaimana menurut Bu Titi solusi agar komunitas kami bisa terangkat hingga ke Bayangkari Pusat misalnya, baik UMKM maupun pemilik usaha lainnya supaya bisa maju. Ini bagaimana berdasarkan pengalaman dari Bu Titi membina dan mengembangkan Bayangkari, wirausaha Bayangkari di Jawa Tengah. Monggo Bu. Yang mungkin kita harus ada jaringan ya, ada jaringan kerjasama dulu. Jadi kalau untuk wisata, jadi kita harus tahu nanti, nanti untuk kuliner nanti di sini, untuk oleh-oleh di sini, nanti untuk jalan tempat-tempat wisata seperti ini. Jadi kita ada kerjasama yang baik untuk
hotel, untuk tempat makan, untuk nanti tempat oleh-oleh. Jadi nanti kita memberikan untuk konsumen sudah paket komplit ya. Jadi tidak potong-sepotong. Jadi nanti juga konsumen juga akan ya cukup satu ini, saya cukup ke satu tapi ternyata udah dapat semuanya seperti itu. Oke. Kemudian juga yaitu media online ternyata sangat berpengaruh itu. Jadi kita bisa mempromosikan dipasarkan lewat ke media online. Kemudian kita harus menjaga pelayanan kita jangan sampai mengecewakan konsumen. Itu yang harus selalu diingat untuk para pelaku usaha. Terima kasih Bu Titi. Ini berarti Bu Dian tadi, kalau saya bisa menyimpulkan dari jawaban Ibu Titi adalah betapa pentingnya juga kreativitas dari Bu Dian dan teman-teman dari pengurus cabang Bayangkari di Kepulauan Seribu untuk meningkatkan sisi kreativitasnya dalam mengemas produk Ibu menjadi sesuatu yang memang sangat dibutuhkan dan itu dikumpulkan menjadi sebuah one stop solution gitu ya Bu Titi ya, betul ya kalau bisa dibilang begitu ya, supaya kita kalau sebagai konsumen nih, kita kalau misalnya datang ke Kepulauan Seribu dalam satu tempat kita sudah bisa mendapatkan semuanya. Dan juga jangan dilupakan pelayanan kepada konsumen memang selalu harus ditingkatkan dan menjadi sempurna. Oke, lalu untuk Ibu, pertanyaan berikutnya adalah untuk Ibu Putri. Ini Ibu Putri dari, ini pertanyaan menarik sekali ini dari Ibu Christine Hadi Prayitno. Ibu Christine ini berdomisili di Australia. Wah, ada dari Australia yang menonton. Ibu Putri dari Ibu Christine, beliau sangat tertarik pada beberapa produk Zamzam. Saat ini Ibu Christine sedang mencari beberapa items untuk dipasarkan di Australia. Bagaimana bisa mengkontak Bu Putri, dan kontainernya Bu Christine ini katanya akan berangkat pada bulan Januari 2021. Jadi waktunya tidak terlalu banyak. Monggo silakan dijawab Bu Putri. Siap Ibu. Terima kasih. Untuk Ibu Christine bisa menghubungi lewat Zamzam Home Decor. Nanti ada IG saya Zamzam Home Decor. Di situ nanti ada nomor telepon. Ada IG saya Zamzam Home Decor. Itu nanti ada IG nomor WA yang bisa connect ke admin. Ibu bisa nanti chat di situ. Nanti kita akan bernegosiasi. Mungkin Ibu akan order apa, terus time limitnya kapan gitu. Nanti kita akan sesuaikan Ibu. Oke, menarik sekali. Ini jawabannya sangat padat, tepat gitu ya. Bu Christine, silakan hubungi Bu Putri melalui akun Instagram di @zamzamhomedecor. Di situ sudah tertulis WA dan email. Semoga ini bisnis kolaborasi bisa terjalin antara Ibu Christine dan Ibu Putri. Senang sekali ini ada dari Australia yang menonton. Kemudian satu pertanyaan lagi untuk Ibu Putri dari Ibu Nia Agil, Bayangkari cabang Purworejo. Melihat kondisi Zamzam Home Decor sekarang ini, apakah ada proyek tertentu yang untuk dikembangkan ke depannya, Bu Putri? Baik Ibu, dari perkembangan Zamzam yang alhamdulillah lumayan pesat ya Ibu, walaupun di masa pandemi seperti ini omsetnya semakin naik, alhamdulillah sekali. Saya mempunyai keinginan yang sudah mulai saya realisasikan, mungkin nanti di tahun 2021 semoga saja bisa segera terwujud, yaitu mini galeri. Jadi saya membangun rumah mini galeri yang nanti saya aplikasikan barang-barang produk saya di dalam rumah tersebut, tapi saya akan menggandeng fotografer ataupun MUA untuk menawarkan kepada calon-calon pengantinnya untuk foto studio. Jadi tapi tidak hanya untuk MUA dan fotografer aja, mungkin untuk umum juga saya membuat mini studio seperti itu, Ibu. Jadi sebuah studio kreatif
untuk yang seperti tadi saya sebutkan ada one stop solution untuk dekorasi dan untuk keperluan misalnya acara-acara pernikahan, wisuda dan lain-lain ya Bu Putri ya. Selamat, semoga tercapai nih cita-cita dan harapannya. Oke, pertanyaan kepada Ibu Uli sekarang dari Ibu Eka Yuhera dari Satuan Brimob nih di Aceh, Ibu. Wah, dari Aceh nih. Ibu Uli, Ibu Eka ingin bertanya bagaimana caranya Bu Uli mempertahankan usaha agar tetap laris manis saat ini sedangkan banyak sekali pesaing di bidang usaha di bidang kuliner. Monggo silahkan dijawab Bu Uli. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin untuk mempertahankan bisnis kuliner ini atau bisnis makanan dan minuman ini, mengingat usia makanan juga singkat, tidak bisa lama, dan juga persaingan varian rasa juga semakin banyak, kami meningkatkan kualitas dan varian produk dari misalnya seperti yang tadi saya bicarakan, sirup jahe menjadi sebuah serbuk, dan juga seperti ini misalnya gula aren menjadi gula aren cair. Begitu juga dengan kopi. Kopi kita juga menjual kopi yang masih berbentuk green bean, ada juga kopi yang masih belum dibubuk atau roast bean, dan juga dengan kemasan yang berbeda, Ibu. Kemasan yang berbeda, ada kemasan dalam bentuk toples, ada dalam bentuk pouch seperti ini, dan ini sangat membantu sekali untuk konsumen memilih produk yang tepat untuk mereka. Itu Ibu. Menarik sekali terjawab ya untuk Ibu Eka Yuhera dari Satuan Brimob di Aceh ya Ibu ya. Sayang sekali kita sudah harus sampai pada di akhir acara pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita selesai di penghujung acara, saya mohon perkenan kepada Ibu Titi Abioso untuk kami di Femina menyampaikan undangan kepada seluruh anggota Bayangkari baik di Jawa Tengah maupun di seluruh Indonesia untuk bergabung di Facebook Group Wirausaha Bayangkari yang terdapat di dalam Facebook page Wanita Wirausaha Femina yang sudah kami siapkan. Jadi silahkan para wirausaha Bayangkari untuk menjadi teman di Facebook page Wanita Wirausaha Femina, sehingga kemudian nanti kita undang untuk menjadi anggota dari Facebook Group yang khusus kami dedikasikan untuk wirausaha Bayangkari. Baik, sebelum kita benar-benar sampai di penghujung acara pada pagi hari ini, saya mohon izin dan kesediaan Ibu Titi Abioso untuk menyampaikan pesan-pesan dan tips kewirausahaan kepada para anggota Bayangkari dan juga sahabat Femina yang menonton pada pagi hari ini. Monggo silakan Bu Titi. Terima kasih. Saya berpesan untuk para pelaku Bayangkari UMKM untuk menjaga yang pertama inovasi, yang kedua kualitas, dan ketiga pelayanan. Jadi kita harus selalu berinovasi mengikuti perkembangan arus yang ada. Kita harus mencari celah, kita harus kreatif, menggali apa yang di setiap daerah yang unik, itu harus kita tonjolkan. Kemudian juga yang kedua adalah kualitas, kita harus menjaga kualitas yang ada, jangan sampai kualitas menurun, kalau bisa bertambah bagus, sampai di tempat konsumen dalam kondisi yang tetap bagus, jangan sampai rusak. Kemudian yang ketiga adalah pelayanan, kita jangan sampai mengecewakan konsumen, itu yang harus selalu dijaga. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada Femina Media karena kita sudah 4 atau 5 kali nih itu Bayangkari Jawa Tengah bisa mengikuti setiap hari Kamis acara live ini. Mereka sangat terbantu membuka wawasan mereka. Mereka juga bisa mengerti atau daerah-daerah lain UMKM seperti apa, masalah seperti apa, sehingga mereka juga selalu termotivasi.
Itu saya juga berpesan kepada Bayangkari di Jawa Tengah untuk khususnya untuk pelaku UMKM supaya terus berpikir positif dan jangan menyerah, jangan putus asa. Kita harus selalu semangat. Inovasi dan kreatif, kualitas dan pelayanan. Wah, pesannya jagoan sekali. Dan ini saya pikir sangat applicable untuk seluruh pelaku bisnis UMKM wanita, perempuan di seluruh Indonesia yang saat ini sedang bergerak di masa pandemi. Terima kasih kepada Ibu Titi Abioso, Pejabat Ketua Bayangkari Daerah Jawa Tengah atas semua pengayaan wawasan yang diberikan pada pagi hari ini. Terima kasih Bu, matur nuwun sanget. Terima kasih kembali Mbak Teni. Ya, kami tunggu kalau ke Semarang, monggo. Nanti kita akan bersama tim Femina. Semoga masa pandemi segera berakhir, kita bisa sama-sama jalan-jalan ke Jawa Tengah. Iya, kita tunggu. Dan melihat usaha-usaha Bayangkari di sana ya. Terima kasih juga kepada Ibu Putri Fitri Adi Kurniawan dan Ibu Uli Jayanti Iswadi yang sudah memberikan informasi dan berbagi pengalaman pada seluruh usaha yang dilakukan, pada bisnis yang dilakukan dalam Bayangkari di Jawa Tengah kepada kita semua. Dan saya juga mewakili tim Femina sangat berterima kasih kepada Ibu Fitri Idam Aziz, Ketua Pengurus Pusat, Ketua Umum Pengurus Pusat Bayangkari, dan Ibu Juliati Sigit, Ketua Seksi Ekonomi Pengurus Pusat Bayangkari, untuk segala support dan dukungannya, dan yang sudah menonton pada hari ini. Terima kasih sekali, kita akan berjumpa lagi di minggu depan. Kita akan pergi melihat lagi bagaimana wirausaha Bayangkari di daerah lain yang terus bergeliat. Dan semoga informasi dan sharing pengalaman wirausaha Bayangkari Jawa Tengah pada pagi hari ini dapat memberikan tambahan wawasan baru kepada sahabat Femina yang menonton pada pagi hari ini. Video dari acara ini atau dari webinar ini terus disimpan di Facebook page Femina Media ya teman-teman semua. Jadi yang tidak sempat nonton pada pagi hari ini bisa menontonnya kembali dan mengajak teman-temannya juga untuk menonton supaya kita bisa memanfaatkannya sebagai pembelajaran. Baik, saya Tenik Hartono undur diri, sampai jumpa minggu depan. Kita akan ketemu lagi di Femina Live bersama Bayangkari melalui kanal ini. Ayo kita terus berusaha menggerakkan perekonomian Indonesia sambil terus menjaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker. Salam.